Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rami Utami, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Angkatan 1, Kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan video tokoh integritas dari Dr. Haji Muhammad Hatta, yang mana mengimplementasi nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Biografi singkat dari Bung Hatta. Lahir Selasa 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Beliau meninggal di Jakarta 14 Maret 1980 dengan beristri bernama Rahmi Rahim. Mempunyai anak 3, yaitu Mute Hatta, Gemala Hatta, Halidah Hatta. Pendidikan dari Bung Hatta yaitu pada tahun 1916, Bung Hatta belajar di Europe Large School atau ILS di Bukit Tinggi. Pada tahun 1919, beliau sekolah di Bukit Tinggi Mayor Archibald Large School, dan pada tahun 1921 beliau sekolah di Handel Middlebury School, sekolah menengah dagang di Jakarta. Dan pada tahun 1932 beliau mendapatkan gelar doktorandes dari Nederland, Handelsge School Rotterdam, Belanda. Sejarah singkat dari Bung Hatta. Pada tahun 1921 Bung Hatta belajar di Handelsge School Rotterdam, Belanda. Beliau menjadi anggota Indonesische Vereniging, di mana pada tahun 1925 berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI, dan Bung Hatta dari tahun 1926 sampai 1930 berturut-turut menjadi ketua PI. Dan pada tahun 1932 Bung Hatta menyelesaikan studinya di negeri Belanda dan kembali ke tanah air. Kesibukan Bung Hatta di tanah air yaitu menulis berbagai artikel ekonomi untuk Dakwah Rakyat, bergabung dan melakukan berbagai kegiatan politik di Partai Nasional Indonesia yang dibentuk oleh Insinyur Soekarno untuk menjadi tenaga pendidik kader-kader politik, hingga akhirnya Bung Hatta mendampingi Bung Karno dan menandatangani naskah proklamasi. Bung Hatta merupakan sosok yang patut kita teladani. Sikap dan perilaku kesehariannya dalam kata dan perbuatan selaras dan ucapannya. Teladan berbangsa dan bernegara, taat beribadah, demokratis dan pandai berorganisasi, penuh etika dan ilmuwan, ahli ekonomi, bapak koperasi, tertib, disiplin, rapi, bersahaja, jujur dan tenang, konsekuen dan santun. Bagaimana implementasi nilai aneka dari Bung Hatta? Akuntabilitas, di mana Bung Hatta pada awal pemerintah menolak paham etatisme yang mementingkan negara daripada rakyat. Kemudian Bung Hatta mewujudkan pemerintahan demokratik konstitusional yang mana menjamin hak asasi kewarganegaraan. Bung Hatta juga mewujudkan asas universal pemerintahan yang baik meliputi transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas. Nasionalisme. Bung Hatta merupakan tokoh yang berpengaruh dengan semangat nasionalisme yang tinggi, di mana Bung Hatta merupakan wakil ketua putra, anggota BPUPKI dan anggota PPKI. Bung Hatta bersama Insinyur Soekarno tampil sebagai pemimpin dan salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia. Etika publik. Bung Hatta mempunyai pesan kepada bangsa Indonesia: kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Kemudian Bung Hatta pada tahun 1950 saat pertama melihat iklan sepatu Bali yang merupakan Bung Hatta masih berstatus wakil presiden, Bung Hatta tetap menabung untuk membeli sepatu tersebut. Andai saja ia mau, bisa saja minta uang negara untuk membelikannya.
Tapi Bung Hatta tidak pernah memanfaatkan uang negara untuk kesenangan pribadinya. Komitmen mutu. Kebencian Bung Hatta terhadap kolonial Belanda membuatnya selalu bekerja keras dengan memberikan sumbangsih kreativitas, efektivitas, dan efisiensi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Serta sosok yang tidak dapat dipisahkan dari Bung Karno ini juga sering masuk penjara karena selalu melawan kolonial yang ingin merebut tanah air. Anti korupsi. Pada tahun 1970 di Irian Jaya, Bung Hatta pertama kali menginjakkan kaki di Irian Jaya, di mana Irian Jaya merupakan tempat dia dijebloskannya masuk penjara oleh Belanda, di mana datanglah seseorang membawa amplop tebal untuk Bung Hatta yang mana bermaksud untuk menyuap Bung Hatta. Tapi Bung Hatta langsung menolak dengan berkata, "Maaf, saudara, itu uang rakyat, saya tidak mau terima, kembalikan." Bung Hatta menolak dengan tegas suapan dari seseorang tersebut. Itulah bentuk dari anti korupsi dari Bung Hatta, bahwa dia tidak ingin adanya suap menyuap pada saat zaman pemerintahannya. Untuk itu kita ketahui Bung Hatta sosok yang patut kita teladani. Semoga kita dapat meneruskan perjuangan beliau serta meneladani nilai-nilai aneka yang telah beliau terapkan. Terima kasih.